Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 196, Ibu dan ayah saling berpelukan dan tidur bersama. Ji Fei dan Li Ruoxi memasuki kamar pribadi, dan Sui Muhan sedang bermain-main dengan Tong Tong. Saya tidak tahu apakah itu untuk kenyamanan bermain-main dengan Tong Tong, tapi Sui Muhan mengenakan rok pendek hitam hari ini. Meski tidak terlalu pendek, dia memiliki sosok yang ramping dan terlihat agak pendek. Sepasang kaki ramping berwarna putih tanpa stocking, berwarna putih alami, mempesona untuk dilihat. Ji Fei hanya bisa melirik ke arah Li Ruoxi, yang mengenakan stocking hitam. Dia mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Sui Muhan dengan kaki itu. Nampaknya Tuhan sangat adil dan memberikan keuntungan yang berbeda-beda kepada setiap orang agar tidak sama. Paman, apakah ini boneka yang kamu berikan padaku? Tong Tong memandang Ji Fei dan bertanya dengan suara manis. Tentu saja untuk Tong Tong, Ji Fei tersenyum dan menyerahkan boneka itu kepada Tong Tong. Tong Tong memeluk boneka beruang itu dan tiba-tiba tersenyum. Terima kasih, Paman. Ji Fei menyentuh kepala Tong Tong dan berkata, Tong Tong enak sekali. Tiba-tiba kesedihan melintas di wajah Tong Tong. Paman, kuharap kamu menjadi ayahku. Ji Fei dan Li Ruoxi tercengang, dan wajah Sui Muhan memerah. Tong Tong, apa yang kamu bicarakan? Dia diam-diam menatap Li Ruoxi dan Ji Fei. Dengan senyum minta maaf di wajahnya, anak itu berbicara omong kosong. Aku tidak berbohong, kamu bilang ayahku meninggalkan kami karena menurutnya aku tidak baik. Pamanku memujiku karena kebaikanku. Jika dia ayahku, dia akan meninggalkan Tong Tong dan ibuku. Tong Tong menjelaskan dengan sangat enggan, wajah Sui Muhan sangat merah hingga hampir meneteskan air. Ini adalah apa yang dia katakan kepada Tong Tong ketika dia sedang marah. Sebaliknya, Ji Fei mengangkat Tong Tong dengan santai. Jika Tong Tong menyukainya, kamu bisa memanggil Bibi Ruoxi sebagai ibu baptismu, sehingga aku bisa menjadi ayah baptis Tong Tong. Ji Fei tidak tega melihat anak itu sedih. Diam-diam memutuskan mencari waktu untuk bertanya kepada Qiangxi, siapakah Sui Muhan ini? Dia tahu betul bahwa Qiangxi tidak akan pernah secara sembarangan mengatur siapapun untuk menjabat sebagai ketua Bank Ninghai. Anda tahu, Bank Ninghai menganggap Yu adalah pengurus umum seluruh uang perusahaannya. Posisi ketua ini sangat penting. Baik Li Ruoxi maupun Sui Muhan tidak menyangka Ji Fei akan memberikan saran seperti itu. Wajah Li Ruoxi penuh dengan senyuman. Bagus sekali, Direktur Sui, saya ingin tahu apakah saya memiliki kehidupan yang sebaik ini. Sui Muhan memiliki hati yang rumit. Entah kenapa, tapi dia sangat berharap Tong Tong memiliki ayah seperti Ji Fei, agar anaknya bisa lebih bahagia. Dia hanya tidak berani mengharapkan kesempatan seperti itu. Tetapi sekarang Ji Fei benar-benar menawarkannya, dia sama senangnya. Tetapi, Tuan Li, bukankah ini buruk? Anda belum punya anak, anak-anak sangat menyebalkan. Alangkah buruknya jika membuat Anda bosan dengan anak-anak dan mempengaruhi pemikiran Anda tentang memiliki anak di masa depan. Sui Muhan mengatakan ini, tapi matanya benar-benar penuh kegembiraan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin berlatih, cepat atau lambat, aku akan punya anak, dan... Li Ruoxi mengatakannya tanpa memperhatikan, tetapi kemudian dia menyadari bahwa apa yang dia katakan terlalu terus terang dan segera dihentikan. Dengan pipi memerah, dia mengintip ke arah Ji Fei dan menemukan bahwa dia mengangkat alisnya ke arahnya, dengan senyum bangga di wajahnya. Dia memutar matanya dengan keras dan berkata, jangan tertawa. Ji Fei segera tegang, tapi ekspresinya lebih rumit. Tong Tong punya ayah, Tong Tong tertawa gembira. Dua tangan kecil memeluk leher Ji Fei, menempel di tubuh Ji Fei dan menolak untuk turun. Sui Muhan menelepon beberapa kali, tetapi tidak berhasil, dan akhirnya Ji Fei berhenti mengizinkannya menelepon. Karena hubungan ini, keempat orang menjadi lebih dekat, dan suasana makan menjadi lebih harmonis. Mereka terutama membicarakan tentang anak-anak dan membesarkan 100 miliar. Di sisi lain, Zhao Dongjing datang ke Universitas Kedokteran Ninghai dan langsung menuju asrama putri tempat tinggal Hu Sueyao. Memasuki aula, dia berteriak ke gedung, Hu Sueyao, berpakaianlah dan pergi ke hotel bersamaku dalam waktu 3 menit, atau aku akan pergi ke asramamu dan membunuhmu. Penuh arogansi, Bibi yang bertugas mengurus asrama bahkan tidak berani kentut Tuan Muda Zhao adalah orang terkenal di Universitas Kedokteran Ninghai. Dia bahkan naik ke atas untuk menemui Hu Sueyao secara langsung. Wow, Tuan Muda Zhao sungguh luar biasa, kenapa bukan aku?
jika kamu datang kepadaku, aku akan melakukannya di aula di depan semua orang. Hu Sueyao ini benar-benar mendapat keuntungan dan bertingkah seperti gadis yang baik. Mengapa kamu berpura-pura menjadi bangsawan? Jika dia mengandung Tuan Muda Zhao, bukankah dia akan segera terbang ke langit? Asrama putri telah dibom, dan banyak wanita yang iri, cemburu, dan kesal. Hu Sueyao sedang berbaring di tempat tidur, mendengarkan musik dengan headphone, tetapi tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, suara cemas seorang gadis terdengar. Sueyao, berhenti mendengarkan, cepat lari. Gu Qingqing, apa yang kamu katakan? Hu Sueyao melepas salah satu earphone-nya dan menatap gadis mungil dan imut yang meneleponnya dan bertanya. Gu Qingqing melepas earphone Hu Sueyao yang lain dan berkata, Zhao Dongjing ada di sini. Aku menyuruhmu turun dalam waktu 3 menit, kalau tidak aku akan datang ke asrama dan menamparmu. Apa katamu? Hu Sueyao tiba-tiba duduk, wajah cantiknya penuh amarah. Bum, 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 ada ketukan di pintu. Hu Sueyao, cepatlah berpakaian dan keluar. Zhao Dongjing, Tuan Muda Zhao sedang menunggumu di bawah. Sialan, Zhao Dongjing ini benar-benar bodoh. Dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan dia berani menyinggung bibiku lagi dan lagi. Gu Qingqing menghentakkan kakinya dengan cemas. Bibi, apa gunanya memarahimu sekarang? Cepat panggil kakakmu yang merupakan pelindung bunga. Tidak, kamu tidak bisa melawan. Dia memukul Zhao Dongjing di pagi hari. Dia pasti akan berjaga-jaga. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan. Sebaiknya kamu mencari cara untuk melarikan diri dengan cepat. Gu Qingqing sangat cemas dan ada kekhawatiran di wajahnya. Qingqing, teman yang membutuhkan adalah seorang teman. Aku mengenalimu sebagai teman yang baik. Jangan khawatir, Zhao Dongjing tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Karena dia tidak ingin menjalani kehidupan yang baik, maka aku akan membuatnya sengsara. Gu Qingqing memutar matanya ke arah Hu Sueyao dengan marah. Apakah kamu gila? Dia adalah Zhao Dongjing. Hu Sueyao memutar telepon Ji Fei dengan tampilan santai. Ji Fei sedang makan di sana ketika dia melihat itu adalah panggilan Hu Sueyao dan segera menjawab panggilan tersebut. Saudara Ji Fei, Zhao Dongjing ada di bawah di asrama sekarang. Biarkan aku turun dalam 3 menit, kalau tidak dia akan masuk ke asrama dan membunuhku. Bertindak sembarangan, aura Ji Fei tiba-tiba berubah, dan wajahnya menjadi muram. Apa yang harus aku lakukan? Wu Hu Sueyao mulai menangis di ujung sana. Tunggu aku, Ji Fei menutup telepon dan berkata, sayang, Direktur Sui, seorang teman mengalami sedikit masalah, saya akan menanganinya. Sui Muhan segera mengangguk, ayo pergi, Li Ruoxi khawatir Ji Fei akan terlalu marah dan ingin menemaninya, atau lebih tepatnya menatapnya, oke, kami akan menghubungimu besok. Keempat orang itu berdiri dan turun ke bawah. Saat mereka hendak berpisah, Tong Tong berteriak, ayah, maukah ayah pergi ke rumahku dan memelukku untuk tidur dengan ibu? Ji Fei dan 3 lainnya langsung tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Bab 197, ikutlah denganku. Tong Tong, jangan bicara omong kosong, Ji Fei adalah ayah baptismu. Dia ingin tidur dengan ibu baptismu dalam pelukannya. Mereka adalah keluarga. Sui Muhan memaksakan dirinya untuk menjelaskan. Tidak, ku dengar orang tua memeluk anaknya saat tidur, kenapa kita berempat tidak tidur bersama, dengan begitu kita semua bisa berpelukan. Dahi, berhenti bicara, ayo pergi. Sui Muhan khawatir jika dia terus berbicara, dia akan menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Ji Fei juga tersipu dan melambai dengan cepat. Dia dan Li Ruoxi masuk ke dalam mobil dengan kepala menunduk karena sedang terburu-buru dan tersipu. Zhao Hua, yang bersembunyi di kegelapan dan mengamati di dalam mobil, tidak melihat wajah Ji Fei dengan jelas, tetapi hanya melihatnya masuk ke dalam mobil. Saat Anda melihat mobilnya melaju keluar, Anda segera berkendara untuk mengikutinya. Asrama wanita Universitas Kedokteran Ninghai, bibi asrama masih berteriak di luar pintu. Hu Sueyao sudah melompat dari tempat tidur sambil tersenyum lebar. Gu Qingqing memandang Hu Sueyao dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Orang di seberang telepon tadi menangis sedih, namun tidak ada satupun air mata yang jatuh. Kini, wajahnya justru dipenuhi tawa. Sueyao, kakakmu sudah ada di sini. Ini akan segera hadir, jangan khawatir. Bagaimana sekarang? HMPH, karena Zhao Dongjing ini tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Aku akan turun dan memperingatkannya sekarang, dan beritahu dia bahwa aku adalah seseorang yang dia bisa, tidak boleh menyinggung.
Setelah Hu Sueyao selesai berbicara, dia melompat ke tanah, membuka pintu dan keluar dengan gaun tidurnya bahkan tanpa mengganti pakaiannya. Saat ini, wajah bibi asrama penuh dengan kegugupan. Dia sangat takut Zhao Dongjing akan muncul dan jika terjadi sesuatu di asrama, pekerjaannya akan hancur. Tuan muda Zhao, itu adalah seseorang yang bahkan dekan tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, apalagi dia. Melihat Hu Sueyao, dia menghela nafas lega. Dia penuh fitnah di dalam hatinya. Kenapa dia harus menyebalkan? Bukankah akan berakhir jika kita keluar menjemput tamu saja? Namun, dia masih menahan amarahnya di dalam hatinya dan memaksakan senyuman. Tuan muda Zhao sedang menunggumu di bawah. Hu Sueyao mengerutkan bibirnya. Tuan muda Zhao yang mana? Bukankah dia Zhao Dongjing, seekor katak? Bibi asrama tidak berani menjawab, tapi hatinya memfitnah. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya angsa putih? Dia akan didorong ke bawah oleh Tuan muda Zhao. Setelah cukup dipermainkan, dia tidak akan disebut angsa putih atau bahkan perempuan jalang. Selama bertahun-tahun, banyak wanita yang dulunya sombong seperti dia ditaklukkan oleh uang Zhao Dongjing dan akhirnya menjadi mainan. Dia sangat meremehkan Hu Sueyao. Sueyao, kamu tidak bisa turun. Gu Qingqing mengusirnya dan berteriak, mendengus. Mengapa saya tidak turun? Saya ingin memberitahu Zhao Dongjing bahwa dia sedang mencari kematian ketika dia melecehkan saya. Hu Sueyao berjalan dengan marah. Gu Qingqing ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi dihentikan oleh teman sekelas perempuan lainnya yang keluar untuk menonton kesenangan itu. Qingqing, apa yang kamu khawatirkan? Sueyao memiliki saudara yang kuat. Lagi pula, meskipun aku tertangkap oleh Tuan muda Zhao, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Bukankah itu hanya seks? Haha, lagi pula, mungkin yang dikatakan orang adalah mereka tidak takut, tapi mereka tidak menginginkannya, dan hati mereka penuh dengan keinginan. Kalau tidak, kenapa mereka keluar dengan baju tidur? Beberapa siswa yang sudah lama diliputi rasa iri dan benci melontarkan komentar dan fitnah. Hu Sueyao mendengarnya dengan jelas, tiba-tiba berhenti, dan memandang mereka. Jangan membuat pernyataan sarkastik di sini. Saya di sini untuk menyingkirkan kerugian bagi Anda, dan saya ingin menyingkirkan Zhao Dongjing untuk selamanya. Ceka-ceka, Hu Sueyao, bagaimana caramu mengatasinya? Apakah kamu mencoba menjatuhkan Tuan muda Zhao? Haha, semburan tawa, wajah cantik Hu Sueyao menjadi pucat karena marah. Hu Sueyao, saya ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun Anda telah memikat Tuan muda Zhao sekarang, Anda akan digantikan oleh wanita lain dalam beberapa hari. Lebih baik melihat kekuatan Anda sendiri dengan jelas. Ejekan yang tak ada habisnya, terlalu malas untuk memberitahumu. Hu Sueyao bergumam dan berjalan ke bawah dengan marah, yang semakin memperkuat idenya. Singkirkan penjahat ini. Zhao Dongjing sedang duduk di kursi di aula bawah. Ini dibawa ke sini oleh beberapa teman sekelas wanita yang berinisiatif untuk mengungkapkan cinta mereka. Mereka bahkan berdiri di belakangnya dan membantu Zhao Dongjing memijat mereka tubuh, berharap dapat membangkitkan minat Zhao Dongjing. Ketertarikan Zhao Dongjing menjadi lebih tinggi, tapi itu semua karena keinginannya pada Hu Sueyao. Saat ini, telepon seluler berdering dan Zhao Hua menelepon. Zhao Dongjing menjawab telepon sambil tersenyum. Apakah sudah ditangani? Tuan muda Zhao, mereka keluar. Saya ingin bertanya apa yang ingin mereka lakukan. Lebih baik menenggelamkannya ke sungai Ningjiang. Oke, saya mengerti. Setelah Zhao Hua selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Zhao Dongjing merasa lebih tenang saat ini. Kakak laki-laki Hu Sueyao yang luar biasa sangat putus asa kali ini. Bagaimana mungkin Hu Sueyao masih begitu sombong? Hu Sueyao turun saat ini dan melihat wajah Zhao Dongjing yang penuh kebanggaan dan tangannya masih menyeka minyak pada wanita di sebelahnya, dan dia menjadi semakin marah. Zhao Dongjing, kamu sampah, segera keluar dari sini, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal menjadi laki-laki seumur hidupmu. Tangan Zhao Dongjing kebetulan diletakkan di depan seorang wanita. Mendengar kata-kata Hu Sueyao, dia tertawa, lihat, dia cemburu. Cekikikan. Beberapa wanita tertawa terbahak-bahak. Hu Sueyao, apakah kamu turun dengan gaun tidurmu hanya untuk memudahkan melawan Tuan muda Zhao? Aku benar-benar tidak menyadari bahwa dia adalah seorang pelacur kecil yang tidak sabaran ketika dia berbicara begitu kasar. Ternyata dia memiliki hal-hal kotor di dalam hatinya. Jangan khawatir, Tuan muda Zhao adalah milik Anda malam ini, dan kami tidak akan bersaing dengan Anda. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki pengalaman,
kami tidak keberatan mengunjungi situs tersebut untuk memberi Anda panduan atau bahkan demonstrasi. Haha, beberapa wanita tertawa liar dan penuh nafsu. Hu Sueyao sangat marah hingga giginya gatal. Dia tidak menyangka para wanita ini akan mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Pelacur, kalian semua adalah sekelompok pelacur yang tidak tahu malu. Hu Sueyao, perhatikan nada bicaramu, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, berhati-hatilah agar kami menghancurkan mulutmu. Beberapa wanita marah pada saat bersamaan. Baiklah, dia akan tinggal bersamaku malam ini. Kenapa kalian bertengkar? Zhao Dongjing berdiri dan berjalan menuju Hu Sueyao. Beberapa wanita menunjukkan ketidakpuasan di wajah mereka. Hu Sueyao, jika kamu tidak menemani Tuan Muda Zhao hari ini, hanya dengan beberapa katamu itu, kami akan membunuhmu. Tidak mau menyerah, peringatan dikeluarkan. Zhao Dongjing berbalik dan melotot, dan para wanita itu segera tutup mulut dan berhenti berbicara. Sueyao, ayo pergi. Zhao Dongjing melangkah maju dan hendak mengambil tindakan. Hu Sueyao langsung mengelak. Zhao Dongjing, saudara Ji Fei akan segera datang. Jika kamu sombong lagi, berhati-hatilah agar saudara Ji Fei mematahkan kakimu. Hahaha. Zhao Dongjing tertawa. Saudara Ji Fei, kamu memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Tapi sekarang aku bertanya-tanya apakah kakinya patah. Mungkin setelah hari ini, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Hu Sueyao tercengang. Ikutlah denganku. Zhao Dongjing melangkah maju dan menariknya. Bab 198 Selamatkan Hu Sueyao. Hu Sueyao tidak menyangka Zhao Dongjing akan bersikap begitu lugas dan kasar, dan mengangkat tangannya untuk memukul wajah Zhao Dongjing. Akibatnya, Zhao Dongjing merunduk untuk menghindarinya, membuka tangannya untuk menggendongnya di pinggang, menggendongnya di bahunya, dan melangkah keluar. Hu Sueyao memukul punggung Zhao Dongjing dengan kedua tangannya, tetapi tidak ada respon, seolah-olah dia sedang memijat Zhao Dongjing. Cih, lihat penampilannya seperti itu, kurasa dia akan sangat senang jika berteriak sebentar. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Lihatlah tangan Tuan Muda Zhao. Jika dia menyentuh beberapa bagian tubuhnya, dia akan langsung berteriak gila. Tuan Muda Zhao, minta saja dia untuk memanggilkan satu untukku. Beberapa wanita yang cemburu berteriak keras dari belakang. Zhao Dongjing merasa senang, tapi dia tidak benar-benar mengambil tindakan. Hu Sueyao ini membuatnya sangat bersemangat dan ingin menaklukkannya secara perlahan. Dia melemparkan Hu Sueyao ke dalam mobil dan langsung bergegas ke Hotel Ji. Di sisi lain, Ji Fei dan Li Ruoxi sedang mengemudi sebentar ketika mereka melihat ada mobil mengikuti mereka. Ji Fei memarkir mobil tepat di pinggir jalan, membuka pintu dan keluar. Zhao Hua yang mengikutinya selalu berharap pihak lain akan berhenti dan menanganinya secara langsung, agar mudah dan cepat. Mencicit, injak rem dan berhenti, tetapi langsung tercengang. Ji Fei juga tercengang. Ji, Tuan Ji, kenapa kamu? Kepala Zhao Hua berdengung dan otaknya kacau. Diam-diam berdoa agar orang yang disinggung Zhao Dongjing bukanlah Ji Fei. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Mengapa kamu mengikutiku? Ji Fei bertanya dengan dingin. Aku, apa hubunganmu dengan Zhao Dongjing? Ji Fei mendengar apa yang dikatakan para siswa tentang status keluarga Zhao Dongjing hari ini. Berpikir bahwa Zhao Hua mengikuti wali kota Zhao terakhir kali ketika dia menyelamatkan rumah kesejahteraan anak-anak, dia segera menilai bahwa dia dikirim oleh Zhao Dongjing. Tuan Ji, saya tidak tahu bahwa Andalah yang disinggung oleh Zhao Dongjing. Jika tidak, saya tidak akan pernah datang. Pada saat ini, hati Zhao Hua dipenuhi dengan rumput dan kuda lumpur yang tak terhitung jumlahnya. Jika Ji Fei tersinggung dengan ini, dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Orang ini bukan manusia, dia hanyalah orang mesum. Panggil Zhao Dongjing dan katakan padanya bahwa jika dia berani menyentuh Hu Sueyao lagi, aku akan menghancurkannya. Zhao Hua bergidik, meskipun dia tidak tahu siapa Hu Sueyao. Ketika dia mendengar itu adalah nama perempuan, dia mengira Zhao Dongjing menelepon hari ini dan mengatakan bahwa seorang wanita dipukuli oleh pecundang, dan dia sudah mengerti alasannya. Jangan khawatir, Tuan Ji, saya akan segera membereskannya. Segera hubungi Zhao Dongjing. Zhao Dongjing kebetulan berkendara ke Hotel Ji. Bagaimana? Apakah jenazahnya telah dikuburkan di Ninghai? Untuk menunjukkan rasa hormat kepada Ji Fei, Zhao Hua melakukan hands-free. Ketika dia mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Ji Fei langsung tertawa karena marah. Tuan, apakah Anda akan menyerang seseorang bernama Hu Sueyao?
Bagaimana kamu tahu? Kepala Zhao Hua berdengung. Tuan, wanita ini tidak bisa bergerak. Apa maksudmu dia tidak bisa dipindahkan? Aku sudah membawanya ke hotel sekarang. Aku tidak hanya akan memindahkannya sebentar, tapi aku juga akan mengambil fotonya untuk apresiasi nanti. Zhao Hua hampir duduk di tanah. Saya ingin cepat mati. Tuan, tolong jangan, lakukan saja tugasmu. Biarkan aku menguburkan tubuhnya, lalu datang ke Hotel All Seasons untuk mencariku. Dengan keras, tutup telepon, Zhao Hua menjadi pucat dan menatap Ji Fei. Tidak sulit untuk mati. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju mobil. Zhao Hua melihat punggung Ji Fei dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia segera masuk ke dalam mobil dan menelepon Xiao Yue sambil mengemudi. Xiao Yue sedang melakukan perawatan kesehatan dan terlihat kesal ketika dia melihat Zhao Hua menelepon. Tetapi karena mengira dia sedang melindungi putranya, dia menekan tombol jawab. Ada apa? Nyonya, ini tidak baik, Tuan. Dia menyentuh seorang wanita yang seharusnya tidak dia sentuh. Sekarang dia berada di Hotel All Seasons, dan nyawanya mungkin dalam bahaya. Apa? Lalu apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Zhao Hua tampak getir. Saya sama sekali bukan tandingannya. Kalau begitu panggil Zhao Jie dan yang lainnya dan dapatkan lebih banyak orang. Zhao Hua hampir menangis. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia datangi. Bukankah itu hanya untuk mengarang angka? Nyonya, segera panggil tuan muda dan jangan bergerak. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sampah, apa gunanya membesarkanmu sampah? Siapa yang berani menyentuh keluarga Zhao kita? Aku ingin melihat siapa dia. Tidak mendengarkan penjelasan Zhao Hua, dia segera turun ke tanah dan bergegas ke Hotel Ji. Zhao Hua menjadi gila ketika mendengar bunyi bip di telepon. Dia segera menelepon wali kota Zhao, tetapi teleponnya dimatikan selama pertemuan. Zhao Hua menginjak pedal gas dan mengejar mobil Ji Fei. Dia hanya bisa berdoa diam-diam agar hal itu tidak pernah terjadi. Tempat parkir Hotel Ninghai, Sui Muhan memasang sabuk pengaman tong-tong. Setelah mencoba untuk tenang, dia melaju perlahan. Begitu mobilnya sampai di jalan raya, sebuah kendaraan off-road berwarna hitam muncul dari belakang dan mengikuti dengan tenang. Sui Muhan berada dalam kekacauan karena pikirannya dipenuhi dengan kata-kata tong-tong tentang 4 orang yang tidur bersama, dan dia tidak peduli sama sekali. Di Hotel Ji, Zhao Dongjing memiliki kamar tetap di sini, dan dia langsung membantu Hu Sueyao naik lift ke lantai 9. Memasuki ruangan, Hu Sueyao masih berteriak dan melawan. Zhao Dongjing melemparkannya ke tempat tidur. Sueyao, waktu baik kita akan segera dimulai. Hu Sueyao sedikit takut sekarang. Zhao Dongjing ini tinggi dan kuat, dan dia bukan tandingannya. Zhao Dongjing, jika kamu berani menyentuhku, kakakku pasti akan membunuhmu. Hahaha, adikmu itu bahkan mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia membuka tangannya dan bergegas menuju Hu Sueyao. Hu Sueyao sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Menarik, aku akan melepas bajumu sedikit demi sedikit, lalu apa yang akan kamu lakukan? Sebaliknya, Zhao Dongjing memainkan permainan kucing dan tikus. Kedua orang itu mulai mengejar satu sama lain di dalam rumah, tetapi Hu Sueyao sangat sedih. Setiap kali gaun tidurnya ditarik, sebuah lubang akan muncul, dan kulit di bawahnya akan terlihat, yang semakin merangsang keinginan Zhao Dongjing. Hal ini membuat Zhao Dongjing lebih ceria dan tidak terlalu cemas. Saat ini, Ji Fei dan Li Ruoxi telah tiba di Hotel Ji. Kedua orang itu memasuki aula. Ruangan mana yang dibuka Zhao Dongjing? Pelayan itu tertegun sejenak dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada orang seperti itu. Mereka tahu cara melindungi pelanggan besar ini. Bicaralah dengan cepat, kalau tidak, kamu tidak bisa bertanggung jawab atas nyawa yang hilang. Zhao Hua bergegas masuk dan berteriak keras. Pelayan itu melihat Zhao Hua dan mengenalinya sebagai anggota keluarga Zhao. Suite 909, Ji Fei membawa Li Ruoxi langsung ke lift. Zhao Hua tidak berani masuk dan menaiki tangga. Ji Fei mencapai lantai 9, dan Zhao Hua juga mencapai lantai 9, dia berlari langsung menuju 909. Ketika dia sampai di pintu, dia tidak mengetuk pintu. Ledakan, langsung menendang pintu, pintunya hancur berkeping-keping. Zhao Dongjing yang berada di dalam tercengang saat mendengar suara itu. Siapa yang menendang pintu itu? Saudara Ji Fei, aku di sini, cepat selamatkan aku. Wu Ho, menangis tak terkendali, tubuh Ji Fei menyerbu masuk seperti kilat.
Bab 199 mematahkan kaki Zhao Dongjing mendengus. Adikmu Ji Fei sudah mati, CK. Zhao Dongjing dengan kasar membuka pakaian Hu Sueyao, langsung memperlihatkannya ke mata semua orang. Hu Sueyao sangat ketakutan hingga dia membeku di tempat. Saat Ji Fei berlari, dia melepas pakaiannya dan memakaikannya pada Hu Sueyao. Ledakan, dia mengusir Zhao Dongjing yang menyerang. Aduh, Zhao Dongjing menjerit dan jatuh ke tempat tidur. Ah, Hu Sueyao terbangun dari keterkejutannya dan menjerit tajam. Kemudian Wu Hou menangis tak terkendali. Memeluk Ji Fei, kakak Ji Fei, mata Ji Fei hendak menyemburkan api. Dia tidak menyangka Zhao Dongjing benar-benar akan melakukan perilaku binatang seperti itu. Li Ruoxi telah mengikuti dan melihat Hu Sueyao mengenakan t-shirt besar, hampir tidak menutupi pantatnya. Dia segera menarik spray dan menaruhnya pada Hu Sueyao. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, letakkan Hu Sueyao ke dalam pelukannya. Saudara Ji Fei, kamu harus membalaskan dendamku. Hu Sueyao menangis begitu keras, berpikir bahwa tubuh polosnya hampir terlihat seperti ini, yang sangat memalukan. Mata Ji Fei tertuju pada wajah Zhao Dongjing yang baru saja bangun, tidak ada ingatan. Puh, nak, kamu memukulku berulang kali, aku akan menghancurkanmu hari ini. Dia berbalik untuk melihat Zhao Hua, yang berdiri di depan pintu, tertegun. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Mengapa kamu tidak naik dan bunuh dia secepatnya? Terbunuh, Zhao Hua hampir menangis, bunuh Ji Fei. Saya khawatir, saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Siapa yang bisa mengetahui lokasi musuh dalam kegelapan? Siapa yang bisa lolos dari tembakan penembak jitu? Siapa yang bisa membunuh 4 penculik tanpa melukai sandranya? Pertanyaan muncul di benak saya satu demi satu. Jejak keputusasaan muncul di hatiku. Dia memintamu untuk membunuhku. Suara bercanda Ji Fei terdengar di telinga Zhao Hua, dan Zhao Hua merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Detik berikutnya, tubuh Zhao Hua terbang seperti cangkang. Ledakan, ada suara yang sangat keras, tetapi, aduh, Zhao Dongjing, yang baru saja berdiri, menutupi kakinya yang patah dan langsung jatuh ke tanah sambil menangis dengan keras. Kaki kirinya patah, Zhao Hua baru saja menarik kembali kakinya. Zhao Hua, apakah kamu ingin memberontak? Beraninya kamu mematahkan kakiku. Aku harus memberitahu orang tuaku dan meminta mereka mengusirmu dari keluarga Zhao. Tidak, aku akan membunuhmu. Ah, kamu bajingan, kamu benar-benar mematahkan kakiku. Wu Hou, Zhao Dongjing tidak pernah menyangka bahwa Zhao Hua tidak memukul Ji Fei, melainkan memukul dirinya sendiri dan mematahkan kakinya. Kemarahan dan penghinaan datang kembali, bukan hanya dia. Tapi Hu Sueyao juga menatap kosong pada semua yang ada di depannya. Pengawal Zhao Dongjing benar-benar mendengarkan kata-kata Ji Fei. Namun, kejadian yang lebih tak terbayangkan terjadi. Berdebar, Zhao Hua berlutut tepat di depan Ji Fei. Tuan Ji, maafkan saya menghukumnya. Mohon maafkan saya, Tuan Ji. Ledakan, Zhao Dongjing sepertinya tersambar petir dan menatap Zhao Hua dengan mata terbelalak, mengira dia salah melihatnya. Zhao Hua, apakah kamu gila? Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Zhao Dongjing mengutuk dengan keras, diam, jika kamu tidak ingin mematahkan kakimu lagi, diamlah sekarang. Zhao Hua berteriak dengan marah, saya telah memarahi Zhao Dongjing berkali-kali di dalam hati saya, dia benar-benar bodoh. Jika bisa, bagaimana kamu bisa membunuhnya seperti ini? Ini melindunginya dan menyelamatkannya, jika tidak, dengan cara Zhao Dongjing merobek pakaian Hu Sueyao barusan, akan aneh jika Ji Fei tidak membunuhnya. Seksi dan membuat ketagihan, kebencian, Zhao Hua sangat marah hingga dia hampir mengutuk ibunya. Ji Fei, ayo suruh Sueyao pergi dulu, Li Ruoxi khawatir Ji Fei akan menjadi impulsif lagi. Faktanya, dia sangat marah ketika dia melihat adegan di mana Hu Sueyao hampir ditelanjangi. Namun dia khawatir Ji Fei akan benar-benar menyakiti seseorang. Bagaimanapun, ini adalah anggota keluarga Zhao. Ketika Hu Sueyao melihat kaki Zhao Dongjing patah, dia tiba-tiba teringat bahwa Ji Fei membunuh seseorang tanpa mengedipkan mata, karena takut menimbulkan masalah. Saudara Ji Fei, aku baik-baik saja, cepat suruh aku pergi. Zhao Hua, patahkan kakinya yang lain. Zhao Hua terkejut, tapi dia segera berdiri. Zhao Dongjing terbaring di tanah, tercengang, salah satu kakinya telah patah. Dan Ji Fei sebenarnya memintanya untuk mematahkan kaki lainnya. Zhao Hua, kamu adalah pengkhianat,
kamu adalah anteknya, kamu adalah. Klik, suara retakan tulang yang tajam terdengar. Aduh, Zhao Dongjing berteriak dan menekan kata-kata kutukan berikutnya. Keringat mengucur deras dan darah mengucur dari tubuhnya. Fitur wajahnya berubah bentuk dan dia kesakitan. Zhao Hua, kembalilah dan beritahu keluarga Zhao untuk mengawasi anjing ini. Jika tidak, jika anjing itu menggigit seseorang lagi, saya pasti akan datang ke pintu keluarga Zhao. Setelah Ji Fei selesai berbicara, niat membunuh tiba-tiba memenuhi tubuhnya, Zhao Hua menyusut ketakutan dan mengangguk dengan cepat. Jangan khawatir, Tuan Ji, saya pasti akan menerima pesannya, dan saya sangat menyarankan agar saya datang kepada Anda untuk meminta maaf. Terserah, Ji Fei memandang Zhao Dongjing. Hu Suiyao adalah saudara perempuanku. Mulai sekarang, jika dia diintimidasi sedikit pun di Universitas Kedokteran Ninghai, aku akan membunuhmu. Ayo pergi. Setelah Ji Fei mengatakan ini, dia berbalik dan pergi dengan Hu Suiyao dan Li Ruoxi di pelukannya. Panggilan, Zhao Hua menghela nafas lega. Dia segera berlari dan berkata, Guru, hidupmu akhirnya terselamatkan. Patah, Zhao Dongjing mengangkat tangannya dan menamparkan Zhao Hua. Dasar bajingan, dasar penipu, pengkhianat. Bang-bang, dua mulut lagi. Kemarahan melintas di mata Zhao Hua, dan dia ingin marah beberapa kali. Tetapi akhirnya menahan. Tuan, saya akan menjelaskan masalah ini kepada kepala keluarga, dan Anda akan mengerti. Setelah selesai berbicara, dia segera menghubungi 120 nomor darurat. Ketika Ji Fei dan yang lainnya berjalan ke lift, mereka berhadapan langsung dengan Xiao Yue. Tak satu pun dari mereka mengenalnya. Tetapi kesombongan dan kejengkelan di wajah Xiao Yue terlihat jelas di mata Ji Fei. Aku punya kesan buruk terhadap Xiao Yue. Ji Fei dan kedua wanita itu buru-buru masuk ke mobil dan bergegas ke villa nomor 1 di Longxiang Yuan. Xiao Yue menerima telepon dari Zhao Dongjing di lift dan mengetahui bahwa kakinya telah diganggu oleh Zhao Hua. Dia segera menjadi marah dan menelepon Zhao Yunfeng untuk mengeluh. Seluruh keluarga Zhao menjadi cemas sesaat, mengira Zhao Hua telah memberontak. Hampir semuanya bergerak dan bergegas ke rumah sakit untuk menyelamatkan dan menangkap orang. Setelah Zhao Yuntian menyelesaikan pertemuan, dia sedikit bingung ketika menerima berita tersebut. Dia menelepon Zhao Hua, tetapi Zhao Hua tidak menerima panggilan tersebut karena dia sibuk merawat Zhao Dongjing. Zhao Yuntian juga dilarikan ke rumah sakit. Sui Muhan melaju di dekat komunitas Feng Helili ketika tiba-tiba sebuah truk besar melaju di depannya. Cahaya yang menyilaukan membuatnya tidak dapat melihat apapun dengan jelas, sehingga dia segera memarkir mobilnya di pinggir jalan. Ledakan, saat itu, terjadi benturan keras dari belakang mobil. Ups, Sui Muhan dan anak itu berteriak pada saat bersamaan. Tong Tong tidak terluka karena dia memegang boneka beruang besar yang diberikan oleh Ji Fei. Kepala Sui Muhan terbentur kemudi, mengeluarkan darah dari dahinya dan jatuh pingsan di tempat. Seorang pirang keluar dari mobil di belakang, membuka pintu, membuat Tong Tong pingsan, melepaskan sabuk pengaman anak, dan membawa Tong Tong pergi. Bab 200 Tong Tong diculik sekitar 10 menit kemudian, Sui Muhan bangun. Meski pusing, reaksi pertamanya adalah melihat putrinya di belakang. Akibatnya, kursi anak kosong dan Tong Tong tidak ditemukan. Pikiran orang-orang tiba-tiba menjadi kosong, sekitar 5 detik kemudian, saya tiba-tiba terbangun. Tong Tong diculik, wuho. Sui Muhan tidak lagi memiliki keanggunan dan ketenangan seperti dulu. Dia menangis keras dan buru-buru memanggil polisi. Ketika polisi mendengar putri pimpinan Bank Ninghai telah diculik, mereka segera melaporkannya kepada Direktur Su Guofeng. Ketika Su Guofeng menerima laporan itu, kepalanya berdengung. Pembajakan panti asuhan belum diselidiki, dan ibu serta anak Hua Yue dan Jin Lingbin dibunuh lagi. Kini putri ketua Bank Ninghai sengaja diculik dalam kecelakaan mobil. Dia merasa ada duri tajam di kursi di bawah pantatnya, yang membuatnya gila. Saat mengerahkan dan bergegas ke tempat kejadian, dia melapor kepada Zhao Yuntian, pemimpin kota. Zhao Yuntian, yang sedang menunggu di luar bangsal rumah sakit, mendengar bahwa penculikan lain telah terjadi, dan seluruh wajahnya menjadi hitam. Dia akan pingsan juga. Atur pasukan segera dan lakukan operasi penyelamatan penuh. Zhao Yuntian hendak pergi saat berangkat. Saudaraku, bagaimana cara mengatasi masalah di sini? Zhao Yunfeng bertanya pada Zhao Yuntian. Cari tahu penyebabnya dan jangan menanganinya secara sembarangan. Zhao Hua telah dikendalikan olehku. Dia bilang dia akan berbicara denganmu setelah melihatmu. Zhao Yuntian menghela nafas.
Saya tidak punya waktu sekarang. Putri Sui Muhan, Ketua Bank Ninghai, diculik, saya harus menghadapinya sekarang. Ingat, Zhao Hua harus bisa dipercaya, pasti ada alasannya. Kamu bisa mengurus urusan keluargamu sekarang. Setelah Zhao Yuntian selesai berbicara, dia segera pergi. Dia tidak lagi peduli dengan urusan keluarganya. Zhao Yunfeng mengangguk dan mengepalkan tangannya erat-erat. Baginya, putranya yang berharga telah dipukuli dan dia harus membalas dendam. Karena Zhao Dongjing dulunya adalah anak yang baik di hadapannya, bagaimana mungkin anak sebaik itu bisa dipukuli seperti ini begitu saja? Bahkan jika Zhao Hua melakukannya, itu bukan tanpa alasan. Dia sudah menargetkan orang di belakangnya. Tubuh Sui Muhan mengalami memar berkali-kali, meski tidak ada patah tulang, namun rasa sakitnya tak tertahankan. Ditambah dengan ketegangan, seluruh tubuhnya terasa dingin. Tiba-tiba teringat pada Ji Fei, dia segera memutar nomor telepon Ji Fei dengan tangan gemetar. Ji Fei sedang dalam perjalanan kembali ke villa ketika dia melihat Sui Muhan menelepon dan mengira itu adalah Tong Tong yang menelepon. Dia tersenyum dan menekan jawaban, Tong Tong, wow. Sui Muhan menangis saat mendengar nama putrinya. Mencicit, Ji Fei tiba-tiba mengerem, dan dia sudah bisa mendengar suara Sui Muhan. Dokter Sui, apa yang terjadi? Tong Tong diculik, saya terluka di dalam mobil dan tidak bisa keluar. Ji Fei langsung tenang. Beritahu aku lokasinya dan aku akan pergi ke sana sekarang. Segera tutup telepon dan tunggu panggilan pihak lain. Mulai sekarang, ingatlah untuk mencatat setiap panggilan masuk. Jangan khawatir, aku di sini. Tong Tong pasti akan kembali dengan selamat. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mendengar alamatnya dengan jelas dan segera menutup telepon. Ada apa dengan Tong Tong? Li Ruoxi bertanya dengan cemas. Diculik, Sui Muhan terluka? Ah, seru Li Ruoxi, wajahnya penuh kegugupan. Ji Fei tiba-tiba mendapat firasat bahwa pihak lain sepertinya mengincarnya. Panggil Phoenix, kirim seseorang untuk melindungi villa nomor 1 Long Xiangyuan dan grup Li baru. Biarkan Lao Qi segera bergegas ke komunitas Feng Helili. Sui Muhan terluka, cepat dapatkan perawatan. Suruh orang segera memantau Sui. Ponsel Muhan nomor, pantau setiap panggilan masuk. Patah, tutup telepon dan pergi ke komunitas Feng Heli. Setelah Sui Muhan menelepon Ji Fei, hatinya yang awalnya gugup dan bingung tiba-tiba terasa lebih tenang, dan dia benar-benar merasakan rasa aman di hatinya. Dia memegang ponselnya dan mencoba memindahkannya, tetapi kantung udara menahannya dan dia tidak dapat menggerakkannya, pintu mobil berubah bentuk dan tidak dapat dibuka. Tepat ketika dia tidak berdaya, teleponnya tiba-tiba berdering dan itu adalah nomor yang tidak dikenal. Tiba-tiba teringat pengingat Ji Fei, dia dengan cepat menekan sambungkan lalu mengklik rekam. Sebuah suara dengan suara yang berubah segera datang dari dalam. 100 miliar, tebus putrimu. Seluruh tubuh Sui Muhan gemetar saat mendengar 100 miliar. Namun, segeralah berteriak, ya, saya bersedia. Tunggu kabar kami, siapkan uangnya. Setelah transfer, kami akan memberitahukan kabar tentang putrimu. Dudu, nada buta terdengar dari telepon. Hati tenang Sui Muhan mulai bergetar lagi. 100 miliar, bukankah ini uang yang ingin dikumpulkan oleh Bank Ninghai? Apakah pihak lain menargetkan 100 miliar atau Ji Fei? Pertanyaan ini terlintas di benaknya, dan dia menjadi putus asa. Bagaimana bisa ada 100 miliar? Itu adalah uang Bank Ninghai, bukan miliknya. Sui Muhan sedih dan menelepon saudara Qiang. Saudara Qiang segera menjawab, Direktur Sui, apakah Anda menelepon saya selarut ini? Putri saya diculik dan pihak lain meminta saya menebus putrinya sebesar 100 miliar. Teng, saudara Qiang di ujung telepon berdiri dengan gugup. Kapan itu terjadi? Hanya, apakah kamu sudah memberitahu saudara laki-laki? Katakan padaku, dia sedang dalam perjalanan. Setelah berpikir sejenak, saudara Qiang berkata, Dokter Sui, penting untuk menyelamatkan anak-anak. Dengarkan saudara saya, jika uangnya tidak cukup, 100 miliar yang dikumpulkan oleh Bank Ninghai dapat digunakan untuk menyelamatkan anak-anak. Ini, tekad melintas di wajah saudara Qiang. Dengarkan aku, khususnya, dengarkan kakak. Saudara Qiang langsung menutup telepon, mengangkat telepon, saya mencoba menelepon Ji Fei beberapa kali, tetapi akhirnya menutupnya. Dia membanting tinjunya ke meja di depannya, saudaraku, kamu harus menyelamatkan anak itu. Apa yang dikatakan pria misterius itu ketika dia pergi terlintas di benak saudara Qiang, kamu harus menjaga wanita dan anak ini dengan baik.
jika ada yang tidak beres dengan mereka, jangan hidup lagi. Dia tidak tahu siapa Sui Muhan, anak siapa ini, dia bahkan tidak tahu. Tapi dia tahu jika ada yang tidak beres dengan anak ini, dia harus mati. Karena di mata mereka, perkataan pria misterius itu adalah dekret kekaisaran. Dia hidup untuk melayani Ji Fei dan melindungi Ji Fei. Namun masalah antara Sui Muhan dan anak itu seperti sebuah misteri. Lokasi kecelakaan, dengan rem mendadak, mobil Ji Fei berhenti di sampingnya. Membuka pintu mobil, 3 langkah Ji Fei berubah menjadi 2 langkah dan berlari. Melihat Mercedes-Benz milik Sui Muhan mengalami cacat parah, wajah Ji Fei terus memancarkan amarah. Kali ini mobilnya jatuh, tampaknya pihak lain sudah bersiap dengan baik. Ketika Sui Muhan melihat kedatangan Ji Fei melalui jendela mobil, dia seperti orang yang akan mati kehausan di gurun melihat air, dan air matanya langsung menangis. Ji Fei datang ke kursi pengemudi dan menggunakan kedua tangannya dengan keras. Klik, terdengar suara logam robek, dan seluruh pintu mobil dirobek olehnya. Li Ruoxi dan Hu Suiyao, yang mengikuti Ji Fei, langsung tercengang saat melihat adegan ini. Ini bukan manusia. Bersambung.